Oke ya, Pak Rian mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Amin ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin itu bentuk syukur kita, tapi syukur secara apa? Secara lisan ya. Harus dilaksanakan juga secara perilaku. Caranya gimana? Belajar ya. Belajar absen ya, saatnya absen, saatnya zoom. Kalau nggak bisa zoom, berarti izin sama guru yang bersangkutan. Pak, nggak bisa zoom, kuotanya habis. Pak, nggak bisa zoom, apa alasannya? Apa yang realistis alasannya? Ya, oke. Pak Arianto hari ini akan membahas nanti dan ke depan akan sering membahas tentang troubleshooting jaringan WAN ya. Nanti erat kaitannya dengan mikrotik. Ya, erat kaitannya dengan mikrotik. Ya, mikrotik itu apa, Renaldi? Dia akses point apa router? Tahu nggak? Apa? Mikrotik itu akses point apa router? Router. Oke, sip, betul ya. Ini pengenalan awal. Jangan lupa nanti ketika diwawancara oleh penguji, lali semua ya, fungsinya router apa, nggak bisa membedakan mana router, mana access point, mana hub, mana switch. Kelas 12 jangan memalu-malukan ya. Oke, sebelum Pak Rian mulai ya, kita kontrak pembelajaran dulu. Oke, jadi pertama kali yang harus kalian lakukan adalah masuk ke ikhlas ya. Mungkin kalian sudah paham karena sudah melalui beberapa mata pelajaran. Harus absen dulu pertama kali ya. Kalau sudah absen maka link Zoom akan terbuka, kemudian materi-materi juga akan terbuka. Ini akan berlaku selama semester ini ya, selama semester ini. Dan nanti di akhir ini saya rekam, nanti rekamannya akan saya masukkan ke ikhlas. Jadi mungkin yang suaranya putus-putus, yang fotonya habis, nanti bisa nge-play ulang ya video rekamannya. Oke ya, hari ini kita akan belajar tentang perangkat jaringan WAN. Bagaimana menurut kalian jaringan WAN itu? Coba ada yang berani menjawab? Renaldi atau Irfandi? Bagaimana menurut kalian jaringan WAN itu? Kan sudah pernah tuh kelas 10, kelas 11 kan dapat tuh jaringan. Ada LAN, ada WAN, ada MAN. Masih ingat nggak? Coba kita brainstorming dulu ya, mengingat dulu. Rio, jaringan WAN itu apa yo? Tuh pura-pura nggak dengar kalau ditanya ya lewat Zoom. Nanti nggak dengar. Nah, apa yo? Batu, Pak. Jaringan WAN itu apa? Siti, mungkin Siti? Jaringan WAN itu jaringan yang mencakup area luas, Pak. Seperti antar wilayah kota gitu, Pak. Bisa disebut dengan internet nggak? Beda nggak antara WAN dengan internet? Sama sih, Pak. Bisa. Samanya di mana? Apa, Pak? Samanya di mana? Luas, Pak. Iya, bisa mencakup jaringan luas gitu, Pak. Tapi kalau WAN itu dia lebih ke metodologinya ya, topologinya. Bagaimana internet itu diakses secara luas, itulah WAN. Kalau internet itu sendiri kan memang bisa diakses secara
luas dimanapun. Tapi kan internet itu adalah syarat ketika kamu mau mengakses jaringan WAN itu sebenarnya. Ya, jadi jaringan WAN itu dia harus memiliki IP private dan dia juga harus memiliki IP public agar bisa diakses melalui internet. Jadi WAN itu adalah caranya dia bisa diakses oleh internet, itu WAN ya, jaringan yang sangat luas, boleh antar kota, boleh antar negara, boleh antar wilayah ya, mungkin Jawa Tengah ke Jawa Barat, Semarang dengan Yogyakarta, Semarang dengan Jakarta, kita bisa saling terhubung. Contoh yang paling simpel, coba yang di lingkungan kita, itu adalah Ikhlas. Ikhlas itu terinstall di server sekolah, ya, terinstall di server sekolah, kemudian di dalam folder, di folder lokal disk namanya htdoc Ikhlas. Waktu dulu kalian pernah install WordPress ya, cuman dia pakainya Moodle. Kemudian servernya itu memiliki IP namanya IP lokal, IP privat, ya, kelasnya kelas C. Nah, kemudian di forward oleh siapa? Oleh Mikrotik sebagai router. Di forwardnya kemana? Ya, jadi dia memiliki IP public yang di forward ke IP privat. Nah, itulah yang menyebabkan Ikhlas bisa diakses secara online melalui browser kalian masing-masing selama terkoneksi dengan internet. Ya, jadi jelas berbeda antara internet dengan WAN. WAN itu bagaimana caranya suatu jaringan itu diakses oleh internet. Internet itu adalah syarat khususnya agar dapat mengakses. Ya, jadi dua-duanya saling keterkaitan. Jaringan WAN-nya sudah jadi, sudah bisa diakses, tapi kalian nggak punya akses internet, ya tidak bisa diakses. Kalian punya akses internet, tapi jaringan WAN-nya belum terhubung ke internet, ya tidak bisa juga. Ya, jadi kita akan belajar ke sana. Oke, kurang lebih ada 3 ya yang saya bagi, ada alat, komponen, dan bahan perangkatannya. Kita lihat yang alat. Oke, alat itu kita mestikan harus memiliki yang namanya laptop. Entah itu laptop itu sebagai klien atau komputer sebagai server gitu ya. Untuk digunakan meremote Winbox. Untuk meremote Winbox ya. Kemudian kita punya smartphone yang kita gunakan untuk menguji jaringan yang kita buat. Ya, dulu kan sudah pernah kita buat di kelas 11 ya. Kita dalami lagi di kelas 12. Kemudian crimping tool, ya, kalian membuat sendiri kabel UTP, kemudian kalian membuat sendiri jenis-jenis jaringannya, mau strike, mau cross ya. Crimping tool ini kan digunakan untuk memotong kabel ya, untuk memotong kabel, penyambungan RJ dengan UTP-nya, namanya mengkrimping ya. Kalian pun harus bisa membuat kabel itu secara cepat, tepat, dan efisien, langsung bisa digunakan tanpa trouble, tanpa ada kabel yang mati. Ya, masih ingat susunannya ya, awal Luni ya. Kalau strike apa aja awal Luni? Lupa ya? Lupa susunannya. Apa? Putih oranye, terus langsung pada browsing semua. Oranye, putih hijau. Putih oranye. Browsing ya, rasa so pinter. Astagfirullahaladzim. Terus apa ya? Nggak apa-apa ya. Putih oranye, putih hijau, biru, Hijau biru, putih biru, hijau. Putih coklat, Biru hijau. yang cross, Toyo. Hijau biru. hijau birumu. Hijau daun, Pak. Kalau yang cross Rio coba Rio yang cross. Yang berhubungan itu kabel berapa sama berapa ya? 1 kemana hubungannya? Nggak tahu toh. 1 ke 3, 2 ke 6, 3 ke 1, 4 ke 4, 5 ke 5, 6 ke 2, 7 ke 7, 8 ke 8.
kalau kita memiliki dua ujung, ya, ujung strike dengan ujung cross. Oke, kalian harus paham itu ya, yang berhubungan 1326 atau 3126 dibalik. Seperti itu. Kalau ngetes pun nanti beda. Yang nyala itu kalau strike kan 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88. Kalau nanti ngetes kabel cross yang nyala 13, 26, ya 31, 44, 55, 62, 77, 88. Harus paham itu ya. Kemudian ada kabel tester tadi yang Pak Rian sampaikan ya, kalian harus bisa menggunakan itu. Harus paham indikatornya ya. Kemudian kita ke komponen. Ya, komponennya apa aja? Ada router, ada switch, ada access point. Oke. Rel Farel, router itu gunanya buat apa, Rel? Vicky, tahu nggak router itu untuk apa, Vicky? Pingkan. Coba pingkan, router itu untuk apa, pingkan? Kan kelas 11 pernah Pak Aryan ajarkan itu, walaupun hanya sebentar. Mengirimkan paket data atau informasi melalui internet. Nah, itu kan dari Google, dari pengalaman kalian sendiri kan, kita punya koneksi internet nih. Kita punya koneksi internet yang dimasukkan ke dalam router, kemudian di router kita manajemen setting IP segala macamnya, DNS, NAT, kemudian bisa diakses oleh perangkat lain. Berarti artinya router itu digunakan untuk apa? Internet. Meneruskan paket-paket jaringan ya, entah dari LAN ke LAN atau dari LAN ke WAN, entah itu berbasis yang lokal ataupun yang ada internetnya, WAN ya, untuk meneruskan. Tetapi tidak hanya meneruskan router itu, router dia punya yang namanya fitur-fitur seperti pengaturan IP, NAT, kemudian forwarding, kemudian bandwidth limiter, hotspot dan lain sebagainya yang tidak dimiliki oleh access point ya. Itu bedanya access point dengan router. Kalau access point terbatas, dia mungkin hanya punya WiFi, SSID, kemudian manajemen IP, tapi lebih bagus manajemennya itu di router. Kemudian switch ya, ke switch kita. Bedanya switch dengan hub itu apa? Coba bedanya switch dan hub, siapa yang tahu? Switch itu berada pada layer berapa? Kalau di OSI layer, ada yang tahu nggak ini? Kailana mana? Kailana tahu nggak? Switch itu dengan hub bedanya apa? Mas Rangga, tahu perbedaan switch dan hub? Kan kedua-duanya itu kan digunakan untuk menghubungkan jaringan ya. Kita kan punya modem nih, misalkan punya modem, ada internetnya, atau punya router yang sudah terkoneksi ke jaringan internet, kemudian kita teruskan ke modem, ke switch atau hub, kemudian kita teruskan ke komputer-komputer klien ya, atau ke laptop-laptop. Nah, berarti fungsinya switch atau hub itu apa? Awal nih. Wah, ini ngeblank semua ini, bahaya ini kelas 12 ini. Nah, Pak Rian jelaskan ya, kalau hub
hub itu dia fungsinya, dia kan kalau hub kan ada di posisi nomor 1 ya, kalau dalam usul layer itu physical layer. Hub itu dia fungsinya hanya untuk menghubungkan saja, gitu. Dia hanya fungsinya menghubungkan jaringan internet ke PC klien. Bedanya dengan switch apa? Dengan switch. Ayo, bedanya dengan switch apa? Yang cerdas dong, cari coba. Nah, kalau switch itu dia berada pada OSI layer kedua, ya. Data link layer. Bedanya apa? Sebenarnya dia fungsinya sama, menghubungkan jaringan ke klien-klien komputer, ke laptop agar komputer itu bisa terkoneksi ke internet ataupun ke suatu jaringan lokal maupun berbasis luas ya, WAN yang terkoneksi internet. Tetapi switch itu dia bisa membaca MAC address ya, MAC addressing. Jadi dia akan tahu siapa yang meminta paket data dan siapa yang dilarang coret-coret ya, dihapus itu. Oke. Dia akan membaca siapa yang minta paket data. Nah, kemudian akan dilayani oleh switch. Ya, akan dilayani oleh switch, dimasukkan ke server, ke jaringan, baru dikembalikan ke switch, dikirimkan lagi ke laptop atau ke komputer klien yang meminta paket data tersebut. Nah, itu. Kemudian akses point ya, teman-teman. Biasanya sih kalau akses point ya, kalau dalam sebuah jaringan, dia juga sama fungsinya untuk meneruskan. Seperti yang di sekolah kita itu, Mikrotik itu berada di server ya, berada pada bagian server, kemudian diteruskan oleh akses point di kelas-kelas. Ya, yang ada di kelas kalian itu namanya akses point. Dia memiliki SSID, dia memiliki jaringan LAN juga, ya. Cuman yang kita terapkan di kelas-kelas itu kita menggunakan SSID-nya, yang dimanajemen oleh siapa? Oleh router Mikrotik, itu ya, router board. Oke, coba bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya kan kalian sudah paham. Ada kabel UTP atau bahasa Inggrisnya adalah unsealed twisted pair ya. Dia terbuat dari tembaga, tegangannya 10 ohm ya. Kalau kabel UTP mungkin kecepatannya bisa sampai 10 sampai 100 MB tergantung dari kecepatan internetnya. Tetapi masih kalah dengan teknologi yang sekarang, yaitu apa? Fiber optik. Nah, kalian nanti juga harus menyesuaikan teknologi-teknologi yang kekinian. Kemudian RJ45, kalian juga harus mendalami spesifikasi RJ45 yang jelek seperti apa, yang bagus seperti apa ya, biar kalian sebagai seorang teknisi itu paham. Sama juga dengan kabel, kabel juga banyak spesifikasinya, ada yang jelek ya, kemudian ada juga yang bagus. Kalian harus tahu merek-merek yang bagus itu apa, merek-merek yang jelek itu apa ya. Selain itu, kita juga butuh koneksi internet agar jaringan WAN itu dapat diakses di seluruh wilayah, seperti di kelasnya kita. Oke, itu pengantar pembelajaran pertama ini, karena minggu depan kita akan mulai mengkonfigurasi Mikrotik by Zoom ya, karena kita belum bisa tatap muka, jadi kita by Zoom, tampilan OS-nya, OS Mikrotik, nanti kita belajar bersama-sama ya. Dan selalu akan saya rekam, akan saya masukkan ke channel YouTube saya, kemudian saya upload ke Ikhlas, agar kalian bisa menonton kembali, dan ketika pandemi ini mulai mereda, kalian bisa nanti hadir di sekolah per sesi, agar bisa mendapatkan praktek, ya, praktek secara langsung. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Sampai sini ada yang ditanyakan? Siti, ada yang ditanyakan?
Enggak, Pak. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, kita review sebentar ya. Diingat-ingat ini komponen-komponennya ada alatnya ada komputer atau laptop, ada smartphone, printing tool ya. Kemudian ada LAN tester atau kabel tester. Komponennya ada router, ada switch, ada access point. Kemudian bahannya ada kabel UTP RJ45 yang kemudian kita susun menjadi kabel LAN ya. Kemudian kita juga butuh koneksi internet. Mungkin dari HP bisa atau dari modem juga bisa. Oke, teman-teman, itu yang bisa Pak Arianto sampaikan ya. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan kali ini. Saya acungi jempol 2 ya, kalau bisa 4, tapi kaki saya di bawah jadi nggak bisa. Pesan saya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin ya. Jangan sampai kemarin kita jelek, malas-malasan, sekarang kita juga malas-malasan ya. Kemarin track recordnya kelas 12 itu Masya Allah sekali ya. Banyak yang tidak hadir di kelas, banyak yang tidak mengerjakan tugas, tidak mempelajari materi, sampai gurunya bingung mau ngasih nilai berapa ke kalian itu ya. Ya karena kita nggak jualan nilai ya, kita pun saling memahami. Tapi kalian pun memahami kami juga guru, kami juga harus menyesuaikan masa pandemi ini. Kita belajar banyak hal ya, kita belajar teknologi, kita kembangkan ikhlas sendiri. Karena kita seorang TKJ ya, kita nggak pakai Google Classroom, kita nggak pakai, walaupun terjadi trouble-trouble, itu bagian dari belajar. Kalian pun orang TKJ mesti akan mengalami hal itu ya, kalian sama. Jadi itu hal yang wajar. Nyatanya sekarang kan sudah berjalan dengan normal ya. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Teman-teman yang belum absen, tolong diingatkan ya, ketua kelasnya Mbak Siti, diingatkan di grup